Pusdiklat Teknis dan senior di Teknis HABI. Hadir pada hari ini akan menyampaikan materi berkaitan dengan praktek pemantauan implementasi 8 NSP. Materi ini nanti disampaikan jam 1:30. Sebelum saya menyerahkan waktu kepada Pak Yasri, perlu saya sampaikan Pak Yasri, alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini pesertanya yang kita niatnya 30 orang, namun 2 hari berjalan materi ada yang mengundurkan diri karena sesuatu hal, akhirnya kita berjumlah 29. Yang terdiri dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Mamuju, DKI Jakarta, kemudian ada yang dari Jambi, Kepulauan Riau, dan dari Aceh. Nanti kenalan berkaitan dengan pesertanya maupun Pak Yasri, saya serahkan waktu ke Pak Yasri semuanya. Minta maaf nih Pak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka materi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya persilahkan waktu kepada Pak Yasri. Waktu tempat saya persilahkan. Silakan Pak. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu pelatihan calon pengawas angkatan 1 yang berasal dari 6 provinsi. Alhamdulillah pada siang ini mari kita berdoa bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan bisa rahim sehingga kita bisa Allah memberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang telah kita programkan. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah ini adalah salah satu pembawa risalah beliau, yaitu kita meneruskan ilmu dan keilmuan serta pada akhirnya kita bisa saling menyayangi dan saling menguatkan keimanan dan keislaman akhirnya. Ibu dan Bapak yang hormati, mohon maaf. Pertama saya mohon maaf bahwa jadwal dirubah tadi Mbak Ike sudah menyinggung ya. Jadi kebetulan ada kegiatan juga tadi jam 9 dari Kalimantan Palangkaraya ada uji kompetensi guru dari sana. Alhamdulillah dengan mengejar waktu bisa ketemu di sini dan alhamdulillah sesuai dengan rencana pada jam 11 kita bisa ketemu di sini. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu mungkin yang terganggu aktivitasnya sudah jadwal lama sehingga jadi terpaksa memberikan solusi kepada saya sebagai pribadi materi. Ibu dan Bapak Ibu mati hari ini kalau kita lihat jadwal, kalau kita lihat judul itu tidak ada yang asli bagi guru sebenarnya. Teman-teman kan mungkin ada yang menjadi pengawas ya, tahu apakah sudah ada yang pengawas atau baru masuk ke pintu muka pengawas. Ini kan pintu gerbang pengawas ya, belum dibuka gerbangnya sebenarnya ya, karena tapi sudah mulai merapat ke pintu gerbang pengawas. Mudah-mudahan dan kita masuk ke rumahnya pengawas nanti sudah siap dengan segala-galanya. Materi pada hari ini kan sederhana ya, yaitu pemantauan 8 standar, di mana hal ini kan bukan asing bagi guru sebenarnya. Jadi 8 standar itu sebenarnya pekerjaan guru ya, dari ketika jadi guru sampai juga kita start jadi guru. Namun apa yang perlu kita esensi, apa yang kita persepsikan, apa yang kita pahami itu mungkin yang kita diskusikan pada hari ini ya. Nanti tekniknya nanti seperti biasa kita ngajar biasa. Kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, tidak usah kita harus saya berhenti bicara dulu. Bisa teman-teman nanti langsung diskusi saja sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang Bapak inginkan itu nyambung. Karena kata orang bijak di dunia pendidikan dan dunia kurikulum, kalau bisa guru dan narasumber jangan banyak ngomong. Takut nanti omongannya banyak tidak bermanfaat buat peserta atau buat siswanya. Sehingga bagusnya itu ngomongin sedikit tapi banyak makna, itu yang penting. Tapi kalau banyak ngomong nggak bermakna terkadang sia-sia. Itu mungkin kita hindari sehingga kita perlu adanya diskusi tentang hal-hal yang dianggap perlu.
Ini mungkin sekilas, mohon maaf, ini sekilas mungkin biodata saya supaya mungkin lebih tenang. Saya mungkin menyoroti, saya juga dari guru Bapak Ibu. Saya ada di guru MI, guru MTS, ya. Terus sampai kegiatan lain. Alhamdulillah pada saat ini hijrah ke Widya Suara dan sampai sekarang tetap sebagai guru, karena guru itu adalah orang yang memberikan ilmu kepada orang lain. Ya. Nah, jadi insya Allah guru itu nggak ada pensiun ya. Jadi pensiun itu adalah kepegawaian atau pangkatannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak ada pensiunnya, oleh karena itu kita harus selalu memberikan atau menggali informasi, kekuatan dan sebagainya. Ini mungkin sebagai pengenalan sementara apa yang inilah seperti ini ya, Singkat. mudah. Berharap juga apakah bisa saya mempermudah sesuatu yang sulit, katanya seperti itu ya. Ibu Bapak hormati, ini mungkin slide kita. Kalau umpamanya slide atau materi yang tidak persis sama dengan NIM dan di PJJ, nanti disesuaikan saja karena ada mungkin perubahan yang dianggap perlu ya. Ini kompetensi yang biasa standar untuk pelatihan. Apa yang perlu kita cermati, ini beberapa poin itu ya, kita hanya mau melaksanakan pemantauan. Mungkin kalau kita jadi guru itu kita melaksanakan, tapi setelah kita jadi pengawas, itu kita memantau. Selama ini kita dipantau oleh pengawas tentunya. Nanti ketika Bapak Ibu nanti masuk ke gerbang pengawas dan pintu sudah dibuka, artinya Bapak Ibu sudah dilantik, maka tugas Bapak berubah fungsi, jadi dari melaksanakan menjadi memantau. Ini maka sehingga pada kesempatan ini kita dilatih, dibekali alat atau amunisi kalau bahasa saya itu, supaya kita jika kita nanti menembak sasaran, pelaksanaan tugas nanti jitu penembakannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita bagaimana alat memantaunya seperti apa dan sebagainya, kita belum siap dan belum stabil dalam mempersiapkan alat dan sebagainya. Oleh karena itu pada selama 10 jam pelatihan ini kita bercoba untuk mendiskusikan, mengerjakan tugas dan sebagainya, sehingga harapan kita adalah setelah teman-teman menjadi pengawas, pemantauan itu sudah siap melakukan secara konsep, kita sudah memiliki semua secara paripurna. Harapan kita seperti itu. Ini hanya gambaran. Jadi ada 8 standar itu yang dipantau. Yang dimana standar itu kan sejak tahun 2000 berapa, 10 tahun lalu kita sudah berjibaku untuk memahami standar itu. Jadi harapan kita ketika teman-teman sudah paham konten standar, maka untuk memantau lebih gampang. Oleh karena itu kita hanya menyiapkan alat pemantaunya saja. Apa yang perlu disiapkan supaya itu bisa terpantau, itu mungkin yang perlu kita diskusikan. Sebelum lebih lanjut, ini tagihan, ini perlu ya. Tagihan ini di awal kita informasikan. Ya, teman-teman nanti ada 3 hal yang perlu dibuat. 8 standar itu kita nggak usah banyak-banyak. Kalau semuanya dibuat 8 standar itu ya bisa, tapi cukup rumit dan mungkin agak makan waktu cukup lama. Mengapa kita coba untuk 3 saja? Karena 3 ini adalah yang sangat dekat dengan posisi atau keadaan guru. Maka Bapak Ibu kan belum jadi pengawas, masih sebagai guru, sehingga standar yang paling dekat dengan guru adalah isi proses penilaian. 3 hal itu. Ya. Kalau saya ketemu dengan guru, sering saya bercanda, adalah 8 standar itu ya bukan diabaikan. Tapi yang guru harus sangat memahami minimal 3 standar. Nah, 3 standar itu adalah regulasi untuk menopang kinerja guru. Karena tugas guru itu hanya 3 sebenarnya. Pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, melakukan pembelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian. Nah, itu tugas pokoknya. Oleh karena itu, dengan harapan itu kita berharap betul bahwa dengan 3 LK ini, Bapak Ibu tidak kesulitan untuk membuat hasil atau membuat lembaga kerja dan
bahasanya. Ini mungkin tapi kalau Bapak Ibu ada yang keberatan boleh telepon lah kita ya. Atau mungkin Pak, 3-nya terlalu sedikit Pak, kita kan punya pengawasan profesional. Gimana kalau 8 standar kita LK-kan semua? Ya monggo silakan. Ya silakan, bagaimana yang penting kita melaksanakan tugas terbaik, paham dan bisa nanti punya keterampilan yang khusus tentang pengawasan. Nah dari ketiga LK itu nanti mungkin itu hanya teknis, tolong ditulis dalam satu file saja. Jadi LK1, LK2, 3 satu file dan dalam bentuk PDF. Mengapa harus begitu? Supaya nanti ketika dibuka tidak berantakan atau tidak berubah. Beberapa kemarin ada saya ngajar di angkatan lain, ketika dibuka itu ada perubahan dari sistem penulisan dan sebagainya. Jadi mungkin ini sebelum materi dimulai kita akan ingatkan, maka LK1, 2, 3 dan satu file saja. Setelah selesai nanti di PDF-kan, tapi jangan lupa seperti ini formatnya. Ya, sederhana sekali lah ya. Jadi nama, unit kerja, cawas, madrasah atau kita tidak usah pakai narasi, pakai kotak-kotak ini aja lah ya. Karena Bapak Ibu kan belum jadi pengawas. Jadi intinya nanti ini dasar untuk nanti membuat laporan pemantauan. Kegiatannya apa, sasarannya apa, targetnya apa, bagaimana, hambatannya apa, pencapaiannya apa, kesimpulan dan tidak lanjut itu seperti apa. Nah, ini mungkin formatnya sangat sederhana. Di materinya ada ya, di materi yang di PJJ-nya ini. Nanti kita akan coba kita diskusikan. Ini awal karena kita terkadang sebagai guru lupa bahwa di RPP itu sebenarnya kalau kita mengajar di langkah pendahuluan itu kepada siswa jangan lupa berikan cara penilaian. Di samping kita memberikan kompetensi, tujuan belajar kepada siswa kalau kita sebagai guru, maka jangan lupa ada nggak proses penilaian yang akan kita lakukan. Kalau ada, sebaiknya diberikan sebelum pembelajaran berlangsung. Supaya apa? Supaya sasaran, fokus, dan konsentrasi teman-teman belajar itu dia sudah mengacu kepada tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru. Nah, saya juga ingin mencoba untuk mengimplementasi hal seperti itu. Jadi selama kita proses, jadi teman-teman sudah mengacu kepada 3 hal itu nanti akan dilakukan dalam bentuk hasil atau produk ya pada mata pelatihan ini ya. Jadi ketika nanti kita diskusi, mungkin ya mengacu ke sana. Bukan berarti standar yang lain yang nggak perlu ya. Jadi kalau memang ada tadi sekali lagi, kalau ada memang tidak puas dengan 3 LK boleh nambah 4, 5, 6 sampai 8 silakan. Asal kita sepakat dan bisa kita lakukan dengan baik ya. Itu ya. Ini mungkin sebagai awal sebagai informasi tagihan ending dari kegiatan pelatihan materi ini atau mata ini. Atau mungkin ada yang ingin diskusi sebelum kita materi, nggak apa-apa. Kalau materi sebenarnya nggak begitu asing, tinggal nanti kita tentang tagihan ini. Karena terkadang sampai udah hari kedua masih nanya, bahkan ke panitia yang lain laporan seperti apa. Nah sekarang supaya gitu silakan apa yang perlu Bapak tanyakan sebelum ini kita ke materi. Saya Pak Yasri dari Sulawesi Tenggara, Asmar Pagala. Oh ya, Asmar ya. Yeah. Mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita harus angkat topi dulu ini karena satu-satunya ini untuk pelatihan dalam angkatan pertama ini. Selama berlangsung kegiatan ini, baru Pak Yasri ini yang saya lihat laki-laki yang menyampaikan materi. Nah, dari awal-awalnya perempuan semua ini. Oh itu. Ya. Kecuali kepala badan diklat yang pernah menyampaikan materi. Saya sangat menarik ini materinya Pak. Karena ini terkait dengan pemantauan. Saya sendiri ini masih harus belajar ini tentang bagaimana apa yang harus kita pantau. Jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kami misalnya contoh-contoh, misalnya dalam pemantauan standar isi. Apa yang harus kami pantau di standar isi itu. Yeah. Kemudian misalnya ada contoh yang hasil pemantauan itu yang bisa kami jadikan referensi.
Saya kira begitu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak itu adalah suatu hal yang penting. Jadi saya akan bisa mencoba untuk memfokuskan apa yang ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan lalu dijawab itu merupakan sesuatu yang sinkron dan sinergi sehingga tidak ada hal-hal atau informasi atau penjelasan yang kemana-mana tapi tidak bermanfaat buat peserta. Soal setelah ini akan kita diskusikan Pak dari beberapa standar nanti ya. Yang jelas untuk tagihan ini nggak ada masalah ya. Tanya Pak. Ya. Pak. Ya, nggak ada masalah. Ya. Tanya Pak. Pak Yasri. Tagihan dulu ya. Iya Pak, tagihan Pak. Ya silakan. Saya Susiana dari DKI. Ini terkait dengan tagihan ini kan berarti sesuatu yang harus kita lakukan kelak ya Pak ya setelah materi ini kan. Laporan hasil pemantauan standar isi ya, terkait standar isi ini kan berarti kan kita perangkat pembelajaran guru ya, kurikulum dan lain-lain, dokumen 1 dan lain-lain. Kemudian laporan hasil pemantauan standar proses. Nah ini standar proses ini kan kita biasanya ke kelas ya Pak ya, kalau melihat pembelajaran yang ada dilakukan guru, lalu laporan hasil pemantauan standar penilaian, nah ini dokumen bisa. Nah ini terkait dengan kondisi saat ini kan guru-guru sedang online semua nih Pak nih. Nah saya memikirkan nih kira-kira nanti gimana kita melakukan pemantauan ya untuk terutama standar proses ini Pak. Terima kasih Pak Yasri. Oke, terima kasih Bu. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaan itu ya. Jadi ini kan kondisi kita ini kan kondisi tidak klasikal. Jadi kalau boleh dan mohon izin, ini laporan itu dapat simulasi. Jadi kita dan saya tidak akan memantau ibu itu apakah sampai ke kelas atau tidak. Tapi yang kita lihat nanti bagaimana kepiawaian kita menyusun laporan. Itu yang kita pentingkan. Toh nanti dalam pelaksanaan setelah Bapak Ibu jadi pengawas itu dilaksanakan. Jadi mungkin banyak agak simulasinya sebenarnya ya. Jadi bagaimana supaya kita lebih mudah, jangan sampai kita memasuki karena kondisi ini kan nggak normal. Mungkin saja kerjaan Bapak Ibu itu juga normal atau tidak sempurna yang diharapkan. Namun kita berarti sekarang ini untuk yang 3LK ini kita simulasi, kita berpacu dengan pemikiran dan rangsangan untuk merancang sesuatu pendapat pemikiran dalam bentuk laporan. Jadi tidak mesti harus langsung ke lapangan dan sebagainya. Jadi tapi kalau saya bilang ibu ngarang saja itu nggak sopan ya. Tapi sebenarnya jadi simulasikan. Jadi semakin pandai kita membuat laporan itulah kondisinya. Kita tidak akan memverifikasi faktual data di lapangan enggak. Yang kita cuma ada hasil pemantauan. Jadi banyak simulasi kemarin di beberapa pengawas bahkan di biologi saya katakan bahwa mereka bingung juga untuk laporan saya itu simulasi saja. Artinya banyak menghayal sebenarnya dan kita berangan-angan kondisi dia seperti apa. Mengapa saya membuat 3 ini dengan mengantisipasi kondisi itu? Kalau isi proses penilaian guru pasti pernah melakukan. Ya, betul. Tapi kalau sektor keuangan dan sebagainya itu agak rumit. Sehingga dengan 3 ini harapan kita tinggal Bapak itu merangkai kata-kata mutiara saja di laporan sebenarnya. Pelaksanaan di lapangan sudah dilakukan kan. Saya rangkai mutiara teman-teman itu nggak akan salah karena pernah melakukan secara faktual, secara teknis di lapangan. Harapan seperti itu. Itu ya Bu. Terima kasih banyak Pak Yasri. Makasih. Sangat memahami kondisi kita ya. Ada lagi? Pak Yasri. Oke, gimana Pak Rudin? Iya. Ini Pak Yasri terkait dengan yang saya pahami adalah kalau pemantauan standar isi proses penilaian itu dengan menelaah RPP. Apakah benar seperti itu Pak Yasri? Secara konten akan kita diskusikan. Penilaian itu esensinya. Nanti akan. Yang jelas artinya tagihan ini seperti ini. Kemudian Bapak Ibu akan mengerjakan dan jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak memahami apa yang dimaksud. Kalau dimaksud udah nggak paham, pasti tidak akan memenuhi apa yang dimaksud itu. Kalau nggak memenuhi, udah pasti standar penilaian tidak tercapai. Jadi rangkaiannya itu memang harus jangan ada yang terputus. Ya. Jadi paham apa yang diketahui, paham apa yang akan dilakukan, dan paham untuk apa itu kita lakukan. Itu namanya katanya orang profesional. Nah itu.
Jadi paham Pak, nanti laporan seperti apa, nanti cukup seperti bawah ini yang formatnya ya. Ya. Jadi kalau umpamanya ada format yang lain, tidak usah dibandingkan dengan orang lain, tapi dengan adanya 8 kegiatan ini, harapan kita tuh pengetahuan tuh sudah miniaturnya sudah terlaksana. Nanti materinya akan terdistribusikan setelah ini materinya. Ya. Pertanyaan saya cukup 3 aja Bapak Ibu, apa perlu tambah cukup tugasnya? Cukup ya. Pak Rudi ini cuma menambah dia, Pak Rudi. Enggak lama. Yang kedua, tolong dilihat itu ya waktu uploadnya ya. Waktu upload dilihat, jangan sampai kelewat. Tapi seandainya ada yang memang yang kemarin saya di kelas tertentu itu mereka lupa, ya. Tapi masih kita toleransi asal komunikasi dengan saya, karena aplikasi itu bisa dibuka oleh admin kalau diperbolehkan oleh narasumber. Karena kalau narasumber mengatakan tidak boleh, berarti Bapak Ibu tidak bisa mengupload itu, sehingga lihat tanggal berapa terakhir uploadnya, sebelum itu lebih bagus. Tapi kalau memang sangat mungkin satu hal yang memang tidak bisa diwakilkan, nanti kita komunikasi supaya nanti kita bisa komunikasi ke admin atau ke hostnya. Semuanya bisa kita diskusikan, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita ada koordinasi, ada komunikasi dengan kekeluargaan. Itu yang perlu ya, karena kita ini membangun sistem kekeluargaan, sistem akademik, dan juga sistem secara organisasi kelembagaan. Ini harapan kita seperti itu ya. Oke Bapak Ibu ya, ini sekilas semua tagihan, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memahami, bisa melakukan, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu mungkin kita akan coba ini mungkin mulai konsep. Ini mungkin latar belakang saja, hanya mengingatkan saja kita semua ya. Jadi ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang SMP, itu nggak akan kita bahas, isinya mungkin teman-teman bisa mencari. Tadi latar belakang mengapa perlunya pemantauan ini sebenarnya. Kemudian Permendikbud nomor 143 tentang tugas pokok pengawas madrasah, antara lain ya. Mungkin ada pengawas sekolah, mungkin nanti kita asumsikan sama saja. Jadi tugas pokok antara lain melaksanakan pemantauan pelaksanaan standar pendidikan. Ada kata-kata itu ada di Permendikbud, sehingga perlunya materi kita diskusikan. Ya. Lalu menerapkan standar itu bukan perkara mudah. Ini kita maklumi. Ya. Ini kita dan juga berdasarkan pengalaman kita di lapangan. Sebagian madrasah pendidik dan tenaga pendidikan memiliki keterbatasan dan pemahaman dan keterampilan menerapkan standar. Itu kita di mana-mana kita lakukan. Jadi karena banyak faktor yang membuat kita standar di madrasah itu ya apa adanya. Namun tetap kita pantau dengan harapan nanti bisa perbaikan berdasarkan keberadaan pengawas di sebuah madrasah itu. Ya. Itu belakangnya. Oleh karena itu dari semua regulasi itu maka dikatakan seorang pengawas ya, ahli media khususnya, kalau teman-teman udah ada yang 4A dan ahli utama wajib, itu wajib melakukan pemantauan. Itu diregulasi berkata seperti itu. Ya, wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru. Yaitu tugas guru itu yaitu isi, proses dan sebagainya ya. Dan penilaian. Itu 3 itu ya, isi, proses, urusan 4 dan penilaian. Itu tugas guru. Jika sering saya bercanda dengan teman-teman, maka 8 standar itu ya guru itu hanya 4 hal yang perlu dipahamkan betul esensinya. Tapi yang lain juga jangan tidak tahu. Jadi karena bagi-bagi, mungkin kalau umpamanya hasratras, tenagaan, kemudian lagi pelaksanaan sebagainya, keuangan dan biaya, itu ada tugas-tugas yang lain, mungkin kepala atau wakil kepala. Oleh karena itu mungkin kita coba kuatkan di 4 standar ini. Ini latar belakangnya mengapa munculnya mata praktik. Artinya bukan ada supaya lengkap bahannya, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita titipkan ke teman-teman bagaimana ketika jadi pengawas nanti bisa langsung sudah punya amunisi. Saya mengatakan bahwa teman-teman pengawas itu harus punya amunisi yang cukup hebat supaya nembaknya juga gitu. Tapi kalau amunisinya, alatnya sudah lemah, maka sasarannya atau hasil tembakannya nggak akan bagus. Sehingga terkadang kalau pengawas datang ke sekolah, ke madrasah dicuekin oleh guru-gurunya karena amunisinya nggak kuat.
Tapi kalau amunisi teman-teman 39 orang nanti kuat, amunisi konsepnya kuat, keterampilannya kuat, wibawanya kuat, ketika datang di madrasah itu diminta ya. Sehingga tolong mungkin saya pesan, harapan kita teman-teman di madrasah itu setiap ke madrasah itu membawa angin segar, ya. Jangan membawa angin ribut, ya. Karena sering terjadi pengawas membawa angin ribut. Misalnya ada suatu konsep, sesuatu regulasi, dia belum paham, tapi guru udah paham duluan. Ketika dia datang, dia menyalahkan guru di sekolah di madrasah itu. Dia ribut itu, gurunya udah teriak-teriak sebagainya. Nah, harapan kita teman-teman pengawas ini tidak seperti. Jadi membawa angin segar di mana-mana, hingga guru itu terasa terayomi, tersepoi-sepoi angin yang Bapak Ibu bawa dari tempat kerja ke madrasah, sehingga mereka benar-benar memerlukan dan mementingkan keberadaan kita di madrasah itu. Harapan kita seperti itu ya, dengan kita punya amunisi yang sangat kuat dan tembakan yang sangat jitu. Nah, ini mungkin peran pengawas itu ya sangat penting. Ini hanya skenario. Untuk apa? Itu peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang namanya pendidikan itu kan ke sistem. Jadi di sana ada pembelajarannya, ada di sana itu SDM-nya, ada pendukungnya dan sebagainya. Nah, itu peran guru itu di sana. Jadi untuk meningkatkan, bukan meningkatkan pembelajaran saja, tapi juga meningkatkan mutu pendidikan. Itu artinya secara holistik, semua konsep-konsep semuanya, aspek yang di madrasah itu harus dicermati dan sebagai hal yang perlu kita perhatikan. Ini mungkin hanya tupoksi pengawas madrasah, nantinya tuh mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca. Ya kalau belum mungkin hanya mengingat kembali atau mungkin memberikan informasi awal, yaitu melakukan penilaian, pemantauan, pembinaan terhadap madrasah binaan. Jadi penilaian, pemantauan dan pembinaan. Itu mungkin yang cuplikannya mungkin banyak, nggak sebenarnya tugas yang lain. Artinya materi ini memang benar-benar dilandasi oleh tupoksi ada regulasi yang memang tidak bisa kita elakkan jika Bapak jadi pengawas, ya. Masing dari mengenai aspek yang berkaitan dengan unsur manajerial maupun unsur akademik. Nah, hasil pengawasan itu dan binaan itu jadikan acuan untuk menyusun program. Jadi ada rangkaian, mungkin udah banyak materi ya yang kita terima, ya. Jadi setelah nanti pengawasan maka program. Bahkan sebenarnya nanti ada BIMLAT dan sebagainya kan. Jadi BIMLAT itu sebenarnya itu hasil pemantauan. Tapi mungkin materi BIMLAT sudah dilakukan, tapi kita perkuat ya. Jadi harus informasi kepada berbagai terkait. Artinya hasil pemantauan itu bukan untuk kita sendiri nantinya. Nanti harus diberikan kepada yang terkait itu, artinya stakeholder itu ya kepada gurunya, kepada kepala sekolah, pada mungkin tenaga pendidikan dan sebagainya. Supaya hasil pemantauan itu bisa dilihat sebagai aspek atau komponen perubahan di madrasah itu. Itu mungkin yang perlu kita ketahui. Sehingga ada langkah-langkah pemantauan ini mungkin ada 5 ya. Jadi ini mungkin bisa lebih, tapi minimal 5. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana, apa yang kita lakukan. Mungkin yang pertama kali itulah mencermati RPA. Apa RPA itu? Apa RPM? Ya. Jadi rencana-rencana di madrasah itu mencermati baik rencana kerjanya, rencana keuangannya dan sebagainya yang sifatnya administrasi. Jadi kalau kita belum paham administrasi di madrasah, kita agak repot nanti memantau karena jangan sampai kita punya persepsi yang salah dengan konsep yang telah mereka bangun. Sehingga rencana kerja ya baik anggaran dan sebagainya di madrasah itu memang harus benar-benar kita pelajari, kita cermati dulu. Nanti baru kita sinkronkan dengan kondisi lapangan. Jadi kita selalu mencermati rencana-rencana atau program di madrasah, baru kita melakukan pemantauan. Ini langkah-langkahnya ya. Nah lalu kita membuat ada SK kan, SK pelaksanaan dan sebagainya, lalu mengolah, lalu kita membuat laporan pelaksanaan. 5 hal ini nanti akan kita lakukan kalau memang nanti baru jadi pengawas. Jadi supaya nanti pada endingnya adalah ada laporan pelaksanaannya. Tapi mulai dari kita mencermati regulasi atau dasar-dasar hukum mereka membuat kegiatan. Nah, ini mungkin langkah nanti akan dilakukan jika Bapak Ibu memantau secara langsung. Kemudian lagi ini mungkin tadi secara
pemeriksaan ya apa namanya secara review seperti ini. Ini sangat teoritis ya. Mungkin ya Bapak kita bisa baca semua dari mencermati rencana ya kan kegiatan ya RPA dan RPM untuk kegiatan pada program pemantauan, lalu sampai kepada membuat laporan. Jadi ada minimal 5 langkah itu. Mungkin di atas langkah-langkah lain bisa dimasukkan supaya memperkuat dari pelaksanaan. Ini mungkin bisa dibaca nanti makan ketika kita pengawas ya. Ini mungkin yang ini ya langkah-langkah pemantauan awal yang perlu kita lakukan untuk laporan standar itu baik dari isi sampai kepada mungkin laporan standar keuangan atau pengelolaan. Nah, ini formal laporan seperti tadi ya. Jadi formal laporan ini mungkin ya ini cukup detail, mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Yaitu kolom 1, 2, 3 sampai 10. Mungkin kita cermati ya dari kolom 1 sampai 10 yang kira-kira yang perlu kita diskusikan yang mana. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena sangat teori dan sebenarnya ini bisa kita lakukan nanti setelah kita melakukan kerja. Kolom 3 Pak. Ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan yang mana yang kira-kira yang kolom mana. Kalau kolom 10 ini sudah lengkap semua, udah berarti tugasnya selesai, selesai tugasnya. Langkah-langkah dengan metode Pak S. Yang mana? Kolom berapa yang kira-kira yang perlu? 3 ini diisi dengan langkah-langkah apa? Kolom 3 ya kegiatan diisi dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan pemantauan. Langkah-langkah yang tadi sebenarnya yang tadi kan sudah kita lihat ini ya. Tuh, mungkin ini kan langkah-langkah pemantauan seperti ini, ya kan? Itu. Jadi nomor 3 tuh ini pakainya. Tapi nanti Bapak Ibu nanti standar apa? Ketika memantau standar isi maka SNP itu diganti dengan standar isi. Ya, kalau umpamanya nanti saya proses, maka kita capai standar proses dan lain sebagainya. Ini Pak nomor 3 tuh hanya ini isinya. Ya. Terus apa lagi Pak? Ada lagi? Jumlah madrasahnya itu Pak? Jumlah madrasahnya itu kan 7 ya? Apa 7-7-nya atau bagaimana Pak? Simulasi aja Bu, sudah regulasi. Ya. Kalau di daerah itu ada sampai 50. Oh iya. Ada yang pernah saya pelatihan itu sampai dia 60 binaan karena nggak ada pengawas. Dan boleh ya. Karena nggak ada pengawas. Jadi mereka tuh ya banyak sekali sehingga sekarang itu kita besar-besaran untuk melatih pengawas kan. Ya. Pak Yasri, ini pada kolom 4 ini kan kita sekarang ini belum jadi pengawas. Ya. Ketika kita nanti menyampaikan laporannya, berarti yang kita laporkan ini jumlah orang saja ini, Pak Yasri. Enggak, madrasahnya Pak, jumlah madrasah. Oh, jangan madrasahnya 1 saja misalnya. Oh, jangan Pak, regulasi. Jadi simulasi Pak, simulasi. Jadi kini kondisi Bapak kan belum punya pengawas. Iya. Belum punya madrasah binaan. Iya. Ini untuk yang mata diklat ini ya, mata pelajaran ini ya, itu simulasi berapa madrasah. Oh ya. Tapi nanti artinya Pak Yasri kita bebas mengisi misalnya 4 atau 7. Ya, tapi ada standar minimal 7 kan itu kan. Minimal 7. Minimal sekolah binaan itu kan 7 kalau nggak salah kalau yang madrasah ya. Jadi artinya untuk mengisi syarat coba kita buka regulasi berapa minimal berapa sih sebenarnya. Kalau lebih boleh karena mengapa lebih boleh karena keterbatasan pengawas kita dan terlalu banyak madrasah yang begitu. Jadi ini simulasi Pak. Jadi kalau umpamanya memang posisi badan kita sebagai pengawas, sebagai guru. Namun pola pikir kita sudah mulai bergeser. Kita seolah-olah kita sebagai pengawas. Nah, karena kita seolah-olah sebagai pengawas, sementara posisi kita sebagai guru, maka terpaksa untuk mengkonekkan kedua sistem kita harus simulasi. Simulasi itu sebenarnya sedikit menghayal sebenarnya, tapi jangan yang rasional ya, supaya nanti ketika dibaca nanti itu Pak jadi jumlah madrasah Pak ya. Boleh Pak, lanjut lagi Pak. Sesuaikan dengan regulasinya Pak ya, regulasi tentang standar minimal. Ya,
Betul, belum ada lagi ini. Pak Yasri, LPM dan RPA-nya itu menurut 8 standar juga ya Pak Yasri ya? Iya. 8 standar enggak include satu RPM, satu RPM aja apa? Ke standar ya, ke standar. Sesuai dengan standar yang kita pantau saja. Oh, gitu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kita nggak usah jadi 8, 3 saja, yang 5 itu kita abaikan untuk sementara waktu dalam pembelajaran. Tapi ketika nanti teman-teman jadi pengawas, ya harus semuanya dipahami karena bukan lagi gue sebagai guru. Mengapa sebagai saya ambil 3? Karena esensi dan konten 3 standar itu masih melekat kita sebagai guru. Mudah-mudahan nanti mempermudah dalam proses pembuatan. Gitu ya. Kalau itu Pak, maaf Pak, jadi laporannya per madrasah satu ya, kayak gini ya, berarti ya. Laporan pemantauan per madrasah satu-satu gitu. Bukan per madrasah, laporan pemantauan bisa nanti ini kan ini kan jumlah madrasah kan. Jadi jumlah madrasahnya berapa? Jadi ibu memantau sekaligus saja. Oh gitu. Jadi, tapi kan ininya beda-beda Pak, kesimpulan, ketercapaian dan ininya. Jadi satu juga berarti. Nanti kan ibu kan iya, jadi ada 7 madrasah yang mana. Standar isinya itu seperti apa? Oh ternyata dari 7 itu masih banyak yang lemah di mana? Tujuan itu mungkin berat nanti tujuannya. Kesimpulan dari 7 itu berarti ya? Nah, jadi berarti beratnya perlu ada penggabungan madrasah. Oh ternyata itu udah bagus semua, tapi ada satu yang memang bermasalah misalnya kan, maka nanti perlu ada bimlat. Bimlat itu sebenarnya pemantauan ini sebenarnya pemantauan dulu, baru bimlat. Jadi ternyata dari 7 ini hanya satu yang perlu kita cermati tentang standar proses. Misalnya apa? Misalnya masih banyak guru yang belum memahami bagaimana cara memperangkat pembelajaran. Dari protap kormes sampai penilaian. Yang 6 itu udah oke semua. Masuk. Ya, ujungnya. Iya. Oke. Paham. Masuk ya. Jadi keterkaitan dengan kegiatan yang lain ini tidak bisa terlepas dari kegiatan bimlat nantinya. Oke ya, kita teruskan. Tapi apa? Saya senang kalau kita berdiskusi karena orang dewasa itu kan jangan banyak diceramahi, tapi kalau mendengarkan sesuatu yang dia butuhkan biasanya tuh sangat dibutuhkan. Ini mungkin pemantauan misalnya standar kelulusan SKL. Ini hanya gambar masih ada kepala madrasah mengajar kan, sama guru mengajar, berarti pengawas memantau. Nah, apa yang dipantau gitu. Jadi kepala guru itu mengajarkan tentang keimanan, pengetahuan, berpikir, bertindak, itu guru yang mengajarkan. Kemudian pengawas yang memantau. Itu aja sebenarnya. Jadi suatu pekerjaan itu dicermati, dilaksanakan oleh satu orang, dicermati satu orang. Itu sama-sama mengawal supaya prosesnya itu bisa. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini untuk SKL ini saya dan ini ada yang didiskusikan tentang pemantauan implementasi SKL. Saya pun nggak ada tugasnya, tapi perlu kita diskusikan. Saya Pak Yasri ini. Jadi dalam pemantauan ini, apa misalnya ada batasan, misalnya kita harus memantau, misalnya apa waktunya, jumlahnya. Nah, misalnya dalam 1 bulan, misalnya berapa kali kita harus memantau gitu, atau dalam 1 semester. Mohon penjelasannya Pak. Atau ada di regulasi itu Pak tentang jumlah kunjungan atau pemantauan yang harus dilakukan oleh pengawas. Mohon penjelasannya Pak. Kalau di SPM itu regulasinya 1 bulan itu sekali datang ke madrasah. Entah itu memantau, itu membina. Ya. Lalu selama datang di madrasah sekolah itu minimal 3 jam kita memberikan pemantauan atau kita melakukan pemantauan atau kita melakukan pembinaan. Itu regulasinya. Kalau itu tidak terpenuhi maka SPM tidak terpenuhi. Itu hanya itu regulasinya Pak. Tapi kenyataannya kita kan agak susah. Bahkan ada sekolah tertentu, madrasah tertentu, pengawas itu datang hanya 3 bulan sekali. Itu sangat-sangat tidak memenuhi SPM. Tapi semuanya udah berjalan aja kan dianggap tidak masalah. Itu regulasi seperti itu. Mengapa? Karena sangat dimaklumi, pengetahuan sangat kurang. Jadi intinya regulasi itu ya SPM saja itu bahwa setiap bulan pengawas itu harus datang ke sekolah 1 kali setiap bulan.
Kalau dia punya 30 madrasah kalau di daerah, berarti dia hampir setiap hari datang ke sekolah. Nah, datang ke sekolah itu pengawas itu tidak ngumpet-ngumpet ke ruang kepala sekolah. Dia langsung menemui guru kalau memang dia nanti pembinaan akademik atau kepada akademik kepada guru atau kepada sekolah. Itu idealnya begitu ya. Nah, dalam hal ini sehingga semua ya dalam konteks teknisnya itu ya terkadang tidak terlaksana seperti itu. Ya, syukur-syukur pengawas datang 2 bulan sekali, ya alhamdulillah katanya. Ya. Kalau di daerah saya dulu pernah ke Mahera Barat tuh Pak, itu pengawas tuh 6 bulan sekali datang. Saya juga waktu itu pernah ditugas oleh Kemendikbud mencari sekolah saja itu 2 hari itu hanya dapat 2 hari dapat 3 sekolah, saking jauhnya. Sehingga guru saya tanya pengawasnya datang tahun lalu Pak datang ke sekolah. Karena memang kondisinya harus sekali. Nah itu, jadi dalam regulasi ada mengatakan itu. Jadi diharapkan sebulan sekali itu pengawas itu datang ke sekolah. Tapi datang itu bukan hanya datang, minimal 3 jam dia memberikan pembinaan, memberikan pengarahan, masuk pemantauan dan sebagainya. Itu kalau dari segi waktu ya. Tapi kalau dalam hal ini kita tidak memandang itu, yang penting pemantauan itu ya tentang 3 standar, lalu berapa madrasah yang dipantau dan sebagainya. Ini ya, jadi untuk SKL 3 hal ini mungkin yang perlu, yang kontennya itu ya itu beriman, bertawakal dan sebagainya. Untuk yang pengetahuan faktual dan sebagainya ini di regulasi ada. Artinya hal-hal ini yang perlu kita pantau nanti ya. Jadi pihak sekolah melaksanakan SKL, pengawas memantau pelaksanaan SKL itu mungkin dari SKL. Nah ini mungkin dari silsilahnya ya. Jadi tahapannya ini tahapan pemantauannya dari menentukan sasaran implementasi madrasah mana yang menjadi binaan seorang guru sampai kepada terakhir memberikan rekomendasi. Jadi pemantauan itu tidak lanjutan dari rekomendasi yang diharapkan nanti bisa dilaksanakan oleh lembaga atau madrasah itu untuk perbaikan, yaitu peningkatan. Semuanya pemantauan itu kita memantau yang baik dengan yang tidak baik, harapan untuk kedepannya akan lebih baik. Hanya itu sebenarnya ya. Sehingga tolong jangan kita memantau mencari permasalahan dan dipermasalahkan. Itu yang kita harus hindari. Jadi kalau ada masalah diselesaikan, jangan dipermasalahkan. Sehingga nanti semua madrasah atau kepala madrasah yang punya masalah, dia tidak merasa bersalah, tapi dia merasa ingin perbaiki, ingin meningkatkan, ingin menyelesaikan masalah dia sendiri. Tapi kalau kita permasalahkan, nanti akan terjadi keributan tertentu, malah tidak bagus. Jadi memang kita harus hati-hati dalam menyikapi hasil pemantauan yang akan kita lakukan. Ini mungkin SKL ya. Nah, kadang terisi. Jika saya sama, jadi kepala madrasah atau guru mengajar. Apa yang diajarkan? Yaitu yang dia mengajarkan nanti sikap spiritual, sosial, maupun pengetahuan dan sebagainya. Ya, jadi ini. Nah, sementara pengawas yaitu memantau apa yang dikerjakan oleh guru dan kepala madrasah. Karena yang berusaha isi, maka ada kompetensi, pengetahuan dan sebagainya. Ini memahami, menerapkan, menganalisis itu semuanya konsep, dan teman-teman pengawas konten ini harus dipahami betul. Jadi ketika ada nanti guru yang bertanya ingin menyelesaikan masalah pribadi dia sebagai guru tentang konten atau konsep atau tentang isi, kita sudah bisa mengarahkan mereka, bisa mempengaruhi mereka supaya mereka lebih percaya diri, lebih yakin untuk berkembang dan sebagainya. Ini mungkin yang untuk pemantauan implementasi dari gambaran mini seperti ini. Ada yang perlu didiskusikan dari sini, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Balik ya, silakan Pak. Ini Pak, dalam pemantauan ini, apakah kita siapkan juga berupa untuk lakukan ini Pak? Kalau memang tidak kita buat instrumen ini, barangkali kita tidak bisa memberikan penilaian. Ataupun cukup dengan yang telah disiapkan tadi.
yang ada 8 tadi Pak. Nah, ini yang belum kami pahami. Idealnya ada alatnya Pak. Iya. Idealnya alatnya. Jadi nanti hasil dari pemantauan itu sebelum ada rekomendasi, Bapak Ibu mengambil data. Ya. Jadi sudah di dunia penelitian dan dunia apapun yang namanya mengambil data itu punya alat yang baku. Alatnya instrumen. Ya. Dan awal pembuatan instrumen nanti adalah mencermati RPA dan EPM itu. Rangkaian sebenarnya. Jadi sebenarnya instrumen untuk pemantauan itu kita bisa buat sendiri dengan kebutuhan kita. Sehingga nanti harapan kita sebenarnya sama dengan kita penelitian. Jadi ketika kita memantau itu kita sudah tahu kira-kira akan dapat apa. Tapi alatnya itu yang kita buat instrumen. Jadi ketika nanti kita kita diskusi, apa kita wawancara, apa kita nanti pengamatan terhadap aktivitas, maka ada instrumen yang kita buat. Ya, tapi instrumen itu kan nanti teman-teman kalau sudah jadi pengawas sudah biasa buat instrumen seperti itu. Seperti kita ngajar lah sebenarnya. Ketika nanti Bapak guru matematika, ketika nanti Bapak ingin menilai siswa, maka Bapak membuat instrumen matematikanya. Untuk guru IPA ya IPA-nya itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kita menilai siswa itu langsung kita menanyakan itu tanpa ada itu. Jadi ada instrumen yang kita buat. Nah, seperti apa itu ya kita perlihatkan teman-teman. Jangan terlalu rumit lah sehingga nanti Bapak Ibu berkutat-kutit instrumen malah nggak selesai dengan pemantauannya ya. Sesuaikan dengan satu lagi Pak. Ya, begini Pak. Kami yang dari Aceh ini saya di Aceh besar Pak. Tapi kalau memang ada hajatan keluarga, misalnya saya tetap ikut walaupun pulang kampung tetap saya ikuti pembinaan ini. Tapi kalau memang saya ambil sekolah yang ada di kampung itu bisa Pak untuk melakukan pemantauan ini? Untuk kegiatan pelatihan ini silakan Pak. Saya ini kan simulasi Pak. Iya Pak, betul. Simulasi itu sekarang SEM itu kan simulasi nggak usah ke lapangan Pak, cukup di depan alatnya saja. Nah, semuanya kan dipermudah, jadi kita nggak perlu mempersulit ya. Ya Pak. Jadi nggak usah bapak cari sekolah sementara sekolah kosong. Tapi simulasi mungkin jadi ini kata kuncinya, nanti Bapak Ibu akan bisa mengerjakan dengan simulasi. Mungkin akan banyak kalau Bapak Ibu mencoba mencari-cari bentuk-bentuk yang ada di laporan di Google dan sebagainya. Dengan adanya kita membandingkan ini kita mulai. Dan simulasi itu sebenarnya pemikiran positif kita. Jadi ternyata nanti simulasi itu mungkin akan meleset pada yang kondisi sebenarnya. Tapi minimal secara konsep kita sudah mencoba merancang begitu. Itu Pak Yasri. Ya, sedikit lagi Pak. Tanya lagi Pak. Oh ya, silakan. Kalau nanti faktanya nih ya Pak ya, kita benar-benar jadi pengawas nih. Kalau kita memantau itu sebenarnya kita itu coba mungkin bisa digambarkan Pak seperti apa ya kita ilustrasinya gitu ya Pak ya. Datang ngelanwon gimana terus kita bawa langsung kasih instrumen atau bagaimana gitu tahu. Jangan sampai nanti sekolah tiap datang ada instrumen yang harus diisi. Nah ini mohon diperjelas Pak, kira-kira nanti prakteknya seperti apa gitu. Kalau pemantauan kita punya instrumen, tapi instrumen itu nggak usah dibuat ke orang lain sebenarnya. Kalau kita aja. Kalau kita sendiri yang buat instrumen, nggak mesti dibuka itu instrumennya, kita coba bacakan, nanti kita bisa rancang di rumah. Jadi kayak wartawan itu kan pintar sekali dia kan. Tanyakan ini apakah mereka dia konsep dulu tapi dikantongin, lalu dia nanyakan bla bla bla, diingat, direkam, nanti baru dirangkai. Jadi jangan sampai nanti datang kasih instrumen, wah ini pengawas datang pasti instrumen lagi gitu. Itu kan agak berbahaya. Yang kedua mungkin untuk kita secara strategi sosialnya ke madrasah itu ketika tak pemantauan, tak pembinaan, kita jangan sekali-kali mengutamakan formalitas. Itu saya berpesan gitu. Karena saya pernah jadi guru dulu 11 tahun di MTS 3 Pondok Pinang, itu ceritanya saya sedikit agak mempengaruhi pengawas berhasil. Jadi pertama pengawal datang ke saya itu dia formal, mana LPP, mana ini. Ya setiap datang guru udah stres duluan, LPP udah jadi. Sehingga suatu saat saya ke beliau,
Bu, saya bilang kalau mau berhasil di RTS 3 ini jangan begitu caranya. Gimana? Ibu datang bawa makanan, bawa minuman, datang ke ruang guru. Nih teman-teman, saya punya rezeki sedikit, ayo kita makan bareng-bareng, punya makan mereka. Nggak usah nanya RPW segala. Udah, mereka lakukan, berhasil. Ketika datang mereka bawa gorengan, macam-macam, ngumpul ruang guru, makan-makan. Udah makan-makan, nggak usah kita tanya, pasti ada. Bunda, RPW saya belum selesai. Saya bilang benar kan Bu, jadi nggak usah tanya, guru itu dia nanti akan datang ke ibu, menanyakan sesuatu, ada masalahnya akan didiskusikan. Tapi kalau ibu duluan RPW-nya itu udah Tari. Nah, itu strateginya untuk jika kalau kita melakukan dengan pendekatan sosial, pendekatan lebih kepada kekeluargaan, yang dipantau, yang dibina itu akan semuanya berjalan. Dan data-data yang kita minta itu nggak usah kita minta, akan keluar dengan sendirinya. Itu yang itu pengalaman pernah kita lakukan ketika saya di guru. Data benar ya, iya Bu, sebelum datang ke sini jangan ibu langsung ini. Jadi ada motor ibu saja, guru udah banyak yang mulus. Bahkan pada teman saya itu jadi ada yang ulangan harian mendadak. Ketika pengawas datang, dia langsung ulangan harian ke siswanya. Sampai siswanya bilang, Bu, kan berpengaruh buat dia banyak kerjakan soal ini. Kan dia takut dipantau, takut disuruh pengawas. Karena formal sekali pengawas itu. Ternyata setelah itu mereka berjalan, alhamdulillah. Jadi ketika pengawas datang tuh, Bunda gini, saya LPR baru separuh, RPP-nya baru separuh. Terus bagaimana berikutnya? Nah, tinggal dia menambahkan. Kalau umpamanya mana RPP-nya, mana ini, mengapa? Nah, itu kan mudah. Karena orang dewasa itu kan perlu ada pendekatan khusus. Tidak bisa pedagogi, harus andragogi pendekatannya. Jadi menghargai orang dewasa sekalipun dia belum. Nah, itu mungkin salah satunya supaya nanti pemantauan itu bisa berjalan dan sukses di lapangan dengan kita punya instrumen. Nah, instrumen itu nanti tidak usah kita umbar ke teman-teman. Jadi cuma kita tanyakan. Mereka ngerti ketika tanya ini bagaimana dengan bahasa-bahasa yang tentunya yang kearifan lokal ya. Di sana mereka akan mengambil atau menginformasikan apa-apa yang mereka memang dianggap bermasalah. Tapi kalau tidak, mereka akan diam, akan takut dan akan mereka berasumsi yang kurang bagus kepada pengawas. Nah, itu mungkin citra itu mungkin yang kita bangun terus. Di samping kita piawai dalam konsep, keterampilan dalam membina, mengolah, memantau, tapi ada sisi lain mungkin yang perlu kita bangun supaya daya dukung apa yang kita maksud tercapai, tapi di samping air nggak keruh. Ya. Itu mungkin yang strategi yang mungkin yang pernah kita lakukan. Itu Pak ya. Jadi perlu ada instrumen yang kita buat supaya alat kita untuk mendapatkan sesuatu, karena sesuatu adalah merupakan data atau fakta. Tanpa ada instrumen nanti kita bisa mendapatkan fakta data yang sia-sia atau seperti data sampah, karena kita nggak punya pedoman atau aturan awal apa yang akan kita gali di madrasah itu. Ini mungkin yang isi Pak ya. Nah kalau secara umum mungkin ini tahapannya. Ya. Tahapannya ya dari rekomendasi sampai kepada mereka rekomendasi. Dari sini. Nah, Pak Roni silakan. Ini jadi nanti ketika pas di laporan itu ada lampirannya berupa instrumen ya Pak ya? Kalau memang diperlukan silakan. Oh, okay. Ya. Tapi yang kita lihat nanti adalah laporannya saja itu. Jadi instrumen bisa dilampirkan sebagai alat. Ini kan simulasi. Iya Pak. Kita pakai instrumen, tapi di benak kita ada instrumen boleh. Iya. Jadi nggak harus instrumen itu diisi Pak berupa format saja ya Pak ya? Iya, kan ini simulasi. Jadi artinya instrumen buat sendiri, isi sendiri, olah sendiri gitu aja. Oh gitu. Jadi tapi nanti itulah simulasi namanya. Tapi ketika nanti Bapak Ibu jadi pengawas beneran, nah seperti ini langkah-langkah akan dilakukan minimal. Nanti lihat perkembangan lagi, mungkin ada yang langkah-langkah tambahan sesuai dengan perkembangan ke pengawasan. Jadi jangan sampai nanti agak bingung, waduh ini saya ngambil sekolah di mana, instrumennya apa. Dan instrumen itu sebenarnya kan normatif. Ada ketika Bapak Ibu sebagai guru, ketika berisiko dengan nada isi, bertahu semua isinya KD ya kan dan sebagainya gitu kan. Kalau proses nanti ngajar dan sebagainya. Jadi esensi dari 3 standar itu bagi teman-teman guru itu udah asing lagi. Tinggal mungkin menggeser paradigma saja. Dulu melaksanakan, sekarang memantau, tapi esensinya sama.
Kalau A itu guru mengerjakan A, pengawas memantau A. A itu adalah pernah kita kerjakan selama ini. Nah, harapan kita tidak ada informasi, miskomunikasi antara apa yang kita pantau nanti dengan konten yang akan kita pantau. Harapan saya seperti itu, sehingga cukup 3 itu mudah-mudahan nanti membantu kita untuk mensimulasikan. Ya, mensimulasi itu artinya sehingga kita berpikir keras, ya, tanpa ada alat, tapi kita menciptakan suatu konsep atau skenario tertentu. Berarti kita sekarang SEM lah. SEM itu nggak mesti kita ke lapangan harus mundur-mundur, cukup kita di alat itu udah kita bisa lulus dapat SEM, itu nama simulasi. Ya. Ini ya tahapan pemantauan SARISI, mungkin ini beberapa langkah ya. Ujung-ujungnya sama, memberikan rekomendasi ya tentang peningkatan implementasi pelaksanaan SARISI untuk tidak lanjut oleh kepala madrasah dan guru. Dari pemantauan itu adalah ada rekomendasi. Apakah itu rekomendasi nanti misalnya pembinaan per individu, kalau umpamanya hanya 1 orang bermasalah, atau mungkin secara umum satu madrasahnya, maka perlu ada umpamanya workshop BIMLAT dan workshop atau seminar dan sebagainya. Jadi guru pengawas itu adalah menjual program berdasarkan hasil pemantauan. Yang menindaklanjuti adalah kepala madrasah atau gurunya di apakah itu di MGMP, umpamanya MGMP kota atau kabupaten, atau MGMP di sekolah itu sendiri, atau semua guru atau madrasah. Tergantung nanti bentuk hasil pantauannya. Ya, yang menindaklanjuti adalah kepala madrasah atau guru. Jadi kalau umpamanya pengawas tidak pernah memantau, tidak pernah memberikan rekomendasi, tidak pernah memberikan BIMLAT, maka wajar kepala sekolah itu nggak dihargai oleh kepala madrasah. Karena buat apa mereka datang nggak pernah memberikan pencerahan atau program tertentu. Tapi kalau kita terus kita memberikan masukan, BIMLAT ini mungkin tidak semua BIMLAT yang kita tawarkan bisa dilaksanakan karena kondisi umpamanya keuangan dan sebagainya. Tapi minimal pas kalau udah berpikir, wah pengawas saya cukup kreativitas ini kayaknya perlu kita respon dan sebagainya. Harapan kita seperti itu ya. Ini mungkin tahapan tentang SARISI ya. Lalu ada proses. Materinya nggak banyak, sengaja tidak ada konsep yang terlalu dalam. Tapi memang mungkin secara teknis nanti kita diskusikan. Ini pemantauan evaluasi proses. Ya, dia pernah misalnya penyusunan perencanaan, yaitu pembuatan prota sama. Jadi guru yang melaksanakan, pengawas yang memantau. Ini hanya simulasi gambaran ya. Itu tentang masalah perangkat pembelajarannya. Lalu prosesnya, yaitu kita melihat pembukaan kegiatan inti. Nah, nomor 2 Pak, kan nggak ada pembelajaran sekarang, lagi-lagi simulasi Pak. Bayangkan ketika Bapak jadi guru dipantau oleh pengawas. Tapi belum dibukukan dalam tulisan, sekarang dibukukan dalam bentuk tulisan sebagai laporan. Lalu penilaian. 3 hal ini tugas guru sebenarnya, yaitu membuat perangkat pembelajaran, melakukan prosesnya, lalu melakukan penilaian. Ini yang dipantau. Hal-hal yang lain mungkin bisa dipantau sebagai tambahan. Pembelajaran ya. Belum melakukan, lalu pengawas memantau apa yang dilakukan. Silakan kalau ada yang diskusikan tentang proses. Pertama yang belum berkomentar mungkin bisa. Tadi Pak, maaf. Silakan. Burhanuddin Pak sedikit. Ya silakan Pak Burhan ya. Di standarisasi tadi Pak, saya tertinggal pemantauan di standarisasi Pak. Hal pemantauan boleh untuk sekolah, pun juga untuk guru. Kemudian kalau sekolah Pak meliputi apa itu Pak maksudnya? Bukankah itu guru ada di dalam sekolah? Yang mana dimaksud Pak? Pemantauan ya kan, proses pelaksanaan SARISI Pak. SARISI yang melakukan siapa tadi Pak? Yang melakukan, yang mengimplementasikan SARISI di sekolah. Tentunya guru kan? Ya, kita ke gurunya. Jadi SARISI itu adalah esensi untuk diajarkan kepada siswa kan, jadi berarti lebih kepada guru ya. Kalau kita lihat ini kan kita jelasin itu langkah-langkahnya, tapi esensinya adalah berarti kalau SARISI itu lebih kepada bagaimana mengimplementasikan esensi materi yang ada di kurikulum
yang dirasakan oleh guru atau kepala sekolah yang mengajar. Karena ini kan kepala sekolah punya kan kepala sekolah itu ada tugas tambahan sebagai guru. Kalau dulu kan terbalik, dulu kan tugas tambahan kepala sekolah dia guru. Sekarang kepala sekolah itu tugas tambahan sebagai guru. Ketika kepala sekolah mengajar, maka dia juga bisa kita pantau untuk implementasi standarisasi. Itu mungkin Pak yang isi Pak. Ya Pak. Oke, silakan. Ya proses, ada yang ingin diskusi lagi? Ini sengaja kita simulasikan sederhana. Tadi Abdul tadi Pak Aceh. Ya, silakan Pak. Begini Pak, dalam pelaksanaan BIMLAT barangkali kita membutuhkan kepada dana. Kami sebagai pemula di sini tidak tahu cara untuk mengambil dana itu bagaimana cara Pak. Karena ini apakah dana itu dari kepala sekolah yang bersangkutan ataupun bagaimana caranya itu. Jangan-jangan nanti kita buat BIMLAT sementara dana dibebankan kepada pengawas. Kita nggak tahu juga ini caranya Pak. Ini mohon penjelasan dari Bapak. Itu apa untuk BIMLAT Pak? Tapi bukan kita sedikit nambah ya. BIMLAT. Iya. Mungkin teman-teman kemarin sudah mendiskusikan. Kebetulan saya ngajar di BIMLAT juga kemarin di angkatan 4. Kan kalau BIMLAT itu pengawas tuh hanya menjual program. Gitu Pak. Nah, dijual kepada siapa? Tergantung konten BIMLAT itu. Dari mana kita melakukan konten itu? Berdasarkan pemantauan. Ya. Kita memantau umpamanya kepala madrasah satu binaan ada 50 kepala madrasah. Ya. Ternyata setiap kepala madrasah dan laporan dari misalnya dari Perdis itu lemah sekali dalam pembuatan laporan tentang misalnya apa. Itu pantau itu bisa oleh kepalanya atau laporan dari Perdis. Lalu kita buat programnya. Nah, di K3M ini perlu adanya bimbingan latihan tentang ini. Kita tawarkan, kita jual ke K3M. Tapi kita jangan kita harus sabar. Ketika umpamanya tawaran kita itu tidak diterima, mungkin ada sesuatu yang nggak pas. Nah, kita nggak usah kita buat lagi program yang baru. Nah, ketika guru yang kita temukan masalahnya, ternyata misalnya dari 7 madrasah yang saya pantau, ternyata ada satu madrasah yang gurunya itu memang hampir tidak punya perangkat kepentingan. Hampir semua guru itu cuma paste aja RPP-nya, promesnya. Nah, kita buat program. Kita program bahwa kepala madrasah, latar belakangnya masih banyak, tidak aku sebutkan dari 20 orang guru, masih mungkin 50% guru yang belum memahami bagaimana menyusun perangkat pembelajaran. Maka perlu ada bimbingan latihan peningkatan pembuatan perangkat pembelajaran atau peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan pembelajaran. Lalu kita uraikan bla bla bla. Tapi kalau bisa harus sempurna programnya supaya ketika kepala sekolah bertanya membaca, mereka mencermati, mereka akan berdiskusi dengan stakeholder-nya kan. Ternyata tinggal anggarannya apa enggak? Ternyata ada anggaran bisa di-switch, gitu kan. Maka kita nggak jangan anggaran jangan munculkan, karena anggaran itu kita hanya menjual program saja. Kalau kita umpamanya nanti sering di program dan mereka senang, karena kadang nggak terpikirkan bagaimana meningkatkan sekolah ini, tapi dia pengen meningkat, uangnya banyak. Ketemu dengan pengawas yang cekatan yang gitu, udah jalan terus. Nanti narasumbernya itu ya salah satu ya pengawas. Lalu ada nanti mungkin dari Penmat dan sebagainya. Tuh, jadi kita jangan mikirkan uangnya, tapi mikirkan gimana supaya meningkat dari kinerja, kompetensi baik guru, kepala sekolah maupun tenaga pendidikan di madrasah binaan. Itu Pak Toli mungkin yang dapat kita itu. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi yang proses yang perlu ini kan, kalau tidak ini langkahnya seperti ini. Hampir sama ya. Jadi artinya ketika standar tadi langkah-langkahnya harus sama. Yang beda aja konten-kontennya. Pak, bertanya Pak. Makan. Pak Yusnidar. Bu. Yusnidar Bu. Yusnidar dari mana Ibu Yusnidar? Dari Aceh. Oh Aceh, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kebetulan ini di peserta diklat ini ada 2 sama Bu Puji kan dari RA nih, sekolah yang paling rendah kan. Jadi tadi di penilaian kami kalau di RA untuk penilaian siswa tidaklah seperti penilaian di sekolah-sekolah lainnya, karena kan tidak ada nominal dan tidak ada kriteria khusus yang memang yang harus kita nilai untuk anak-anak. Cuma kita cuma melihat perkembangan kognitif dari siswa-siswa tersebut, ya kan? Kita melihat perkembangan tingkah lakunya. Jadi saya masih bingung Pak nih masalah penilaian kalau memang untuk jenjang kami jenjang RA dalam bentuk penilaian bagaimana? Tolong Bapak terjemahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, saya juga bingung Bu. Penilaian. Jadi yang Ibu tanyakan apakah yang melaksanakan penilaian atau bagaimana memantau penilaian? Iya, bagaimana memantau penilaian? Misalnya kan kalau kan ada instrumen. Kalau memantau penilaian, Ibu nggak usah memikirkan apa yang akan dipantau. Jadi apa yang dilakukan oleh guru TK itu yang dipantau. Sehingga tadi sebelum kita memantau, kita belajar itu rencananya. Jadi rencana kerja TK dengan MA itu pasti beda. Itu makanya dengan memahami rencana kerjanya, mempelajari kurikulumnya, kita paham dari segi konsep, baru kita memantau. Kalau kita nggak paham nanti khawatir kita samakan dengan MA. Karena misalnya kita dari MA, kita pahamnya penilaian MA seperti itu, kita langsung menilai, kok begini Bu? Kata guru TK-nya, yang begini Pak, Bapak yang nggak tahu. Nah, kan repot urusannya. Sehingga nanti sebelum kita mantau, kita perlu rencananya kerjanya, rencana mungkin masuk anggarannya bila perlu, lalu termasuk kurikulumnya kita, dari secara konsep mereka, secara regulasi sekolah kita baca-baca dulu sebelum kita mantau, supaya karena landasan mereka mengerjakan sesuatu pun dari regulasi itu. Penilaian di RA itu kan banyak kualitatif, banyak ada peningkatan dia dari kuanti. Berarti kalau kita sudah paham bahwa penilaian DTK itu kualitatif, lalu punya ini, sehingga kita melihat bagaimana guru melaksanakan pemantauan itu. Kita hanya memantau saja. Memantau itu artinya mencoba untuk mungkin salah satu yang menamakan dengan regulasi itu ternyata ini seperti ini atau dapat dan sebagainya. Itu Pak. Jadi memang harus difaktualkan betul. Artinya fakta penilaian di TK seperti apa, fakta penilaian DM, TSM seperti apa, baru kita memantau. Kalau tidak nanti terjadi miskomunikasi. Yang umpamanya guru TK mengerjakan A, kita pantau, kita bermaksud B karena kita nggak paham dengan yang A itu. Nah itu agak sedikit berbahaya itu. Jadi langkah pertama adalah kita mencermati. Tadi kan yang pertama yang awal itu mencermati RKP, RKM kan cara kerjanya atau kegiatan-kegiatannya, semuanya yang perlu kita pelajari saja konsep. Nah, sudah paham secara konsep atau regulasi mereka yang buat, mereka juga akan melaksanakan kegiatan tidak menyimpang dari regulasi yang mereka buat. Nah, kita memantau juga kita tidak menyimpang dari regulasi yang mereka buat, maka akan klop antara yang dikerjakan oleh guru TK dan dipantau oleh pengawas TK. Akan klop sasarannya atau objek pemantauannya. Nah, kalau tidak nanti bisa saya disalahkan. Padahal itu yang nggak ada yang benar. Nah, itu ngerepot urusannya. Ya. Jadi guru TK-nya padahal tujuan antara pengawas datang ke TK itu sebagai membuat angin segar, jangan membuat angin ribut. Tapi kalau itu terjadi karena ketidakpahaman kita sebagai pengawas, maka akan ribut. Kalau sudah sekali kesan pertama tidak menyenangkan, nah ujungnya itu akan sedikit bermasalah secara psikologi. Tapi kalau kalian pertama menyenangkan, nah kedepannya mereka akan selalu minta keberadaan kita sebagai pengawas. Itu mungkin Bu Yosinda mungkin ya, mungkin ada yang lain pendapat. Aziz Jambi Pak. Aziz Jambi Pak. Ya Pak Aziz. Mohon izin. Ya. Nah, silakan Pak Aziz. Ya Pak. Ini terkait pelaksanaan pemantauan di standar proses. Itu ada 3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di bagian perencanaan itu kan ada beberapa Pak, yang
kita pantau. Apakah dalam pembuatan laporan nanti kita cukup memilih salah satu saja, misal protap, proses, RPP, materi atau media dan instrumen penilaian. Cukup satu saja mungkin Pak ya, lebih fokus gitu Pak ya. Yang mana yang anggap Bapak penting. Saya tidak gitu, akan menentukan harus ini dan harus itu. Tapi yang penting Bapak harus buat laporan. Iya. Poinnya satu, ketika ada sinkronisasi, nanti akan kita lihat. Jadi tidak jadi tidak harus, kalau Bapak ke ketiganya itu misalnya bisa dipantau, dicermati, bagus. Tapi kalau tapi jangan menutup aja Pak, itu terlalu ini ya. Mentang-mentang pemain silakan yang mana aja, saya menutup aja, menutup bisa. Ya, jadi silakan aja, yang penting Bapak nyaman. Kalau momennya secara umum yang kegiatan inti itu itulah kegiatan inti kan, itulah gambaran proses. Ya, kalau pembukaan itu sebenarnya pewarnaan saja bahwa jangan sampai nanti siswa mau belajar, guru mengajar nggak nyambung, sehingga harus ada pembukaan. Penutup itu jangan sampai nanti guru itu lupa diri. Nah sekarang itu kan kita lagi melatih metodologi, ada istilah mikir itu. Jadi mohon maaf, mungkin saya juga pernah melakukan. Kita guru sekali refleksi, menilai udah berapi-api ngajar selama 2 jam, ketika anak-anaknya nggak bisa paham. Kita jarang sekali menanyakan itu anak-anak yang dari 3 ini mana yang belum paham, mana yang sudah paham, mengapa nggak paham, itu jarang kita lakukan. Nah di penutup itu perlu kita lakukan itu, sehingga perlu pembelajaran itu ada pembukaan dan penutup. Nah, yang berjibaku dengan konten keilmuan di inti itu. Nah, mau Bapak lakukan yang mana silakan. Untuk proses pembelajaran, mungkin kalau untuk proses pembelajaran mungkin lengkap ya, mulai pembukaan, inti dan penutup Pak. Maksudnya yang misal kita mengambil di perencanaan Pak, itu mungkin memilih salah satu saja Pak ya, misal protap proses saja mungkin tuntutannya gitu diawali atau gitu Pak ya. Nggak perlu, tapi Bapak ini kan simulasi. Ya. Tapi asumsi Bapak sebagai pengawas kan, jadi sebenarnya mengapa saya bersimulasi itu hanya jembatan saja. Jadi badan kita atau fungsi kita masih sebagai guru, tapi kita sudah berperan dalam laporan sebagai pengawas. Maka tidak mungkin akan kita lakukan secara praktek karena kita guru pengawas, maka ada simulasi. Jadi kalau memang diperlukan hanya protap silakan. Tapi kayaknya kalau memang saya kira-kira mau RPP juga silakan. Mau lengkap itu juga silakan. Jadi tidak ada harus seperti ini. Yang penting nanti dipantau perangkat itu dipantau seperti apa. Mungkin saja misalnya dipantau ternyata protap promes hampir semua guru itu nggak memahami protap promes. Mungkin pengalaman kemarin saya kan penelitian di guru madrasah 58 madrasah, ada sekitar berapa ribu guru. Hampir semua itu ternyata protap promes itu guru itu hampir tidak mencermati tiap tahun. Tahun kemarin diambil karena nggak sempat. Nah, mungkin antara tahun A dengan tahun B itu ada perubahan waktu dan sebagainya. Mungkin penghitungan hari efektif, minggu efektif yang berbeda. Tapi mereka lengkap punya, tapi esensinya nggak paham. Nah itu cermati hati-hati, pengawas harus ternyata guru punya protap promes, tapi dia nggak paham bagaimana cara menentukan, itu perlu dimelat. Nah, itu menemukan di sana. Oh ternyata misalnya kesimpulannya semua guru memiliki protap promes, tapi secara teknis dan keterampilan ternyata lebih dari 50% guru yang tidak paham bagaimana menyusun protap promes, karena mereka itu adalah copy paste dari tetangganya atau dari tahun lalu. Nah, itu benar rekomendasi dari teman-teman itu. Ya, kepala kaget lah. Kalau begitu harus diingat ini. Kalau begitu supaya guru-guru saya paham bagaimana cara membuat, karena protap promes itu setiap tahun pasti tidak sama, karena selisihnya pasti berbeda. Nah, misalnya antara Lebaran Idul Fitri aja itu beda 11 hari setiap tahun. Itu akan menggeser dari kegiatan sekolah. Itu contoh kecil. Nah itu Pak. Jadi silakan nanti yang akhir yang sudah Pak. Pak dari Aceh Pak Ramli. Oh Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasri yang terhormat, pernah wawancara dengan beberapa guru misalnya
bagaimana kemajuan sekolah atau madrasah yang mereka datang, mereka mungkin cenderung menjawab atau memberikan respon sekolah kami kurang maju karena sarana dan prasarananya tidak mendukung atau kurang. Bagaimana Pak kita sikapi tentang hal ini Pak? Terima kasih Pak. Ya itu juga Bapak Ibu harus dipantau dulu lagi. Tapi kan kalau secara prastuka nanti ke kepala sekolah atau kepala madrasah. Iya. Ya. Jadi tetap perlu ada rekomendasi karena pada umumnya sebenarnya hampir semua madrasah itu anggarannya sama dari bos. Tapi memang ada yang pengelolanya seperti A, madrasah ini seperti B dan sebagainya. Bahkan ada madrasah dia piawai dalam memanfaatkan komite. Nah, itu kita bantu ya. Jadi kita lagi-lagi kita membuat program kepada kepala sekolah, kepala madrasah. Jangan pikirkan anggaran, jadi jangan kita berpikir madrasah ini kan tidak punya biaya. Kita jangan programkan besar-besar, nggak apa-apa, kita angkat saja. Mungkin ada jalan lain, mungkin dari seperti kemarin di daerah mana? Di daerah Sulawesi itu ada madrasah atau sekolah yang dekat perusahaan minyak. Jadi mereka buat proposal dengan katanya bantuan pengawas, lalu proposal pengawas itu diperbaiki oleh kepala sekolah, diajukan ke perusahaan, dapat 20 juta berapa itu benarnya. Akhirnya bisa melakukan bimbingan latihan, dia pengawas yang mengajar. Nah itu, jadi salah satu adalah tetap kita mantau, lalu kita buat laporan. Rekomendasinya itu adalah kita perlu melakukan pelatihan tentang ini tentang umpamanya sarana. Tergantung sarananya nanti, apakah sarananya sarana KPM, apakah sarana umum. Kalau sarana umum misalnya lapangan bola, ternyata siswanya ini hampir sekian persen hobi bola kaki, tapi ternyata gini-gini. Itu hasil pemantauan data. Maka buatan lapangan bola dengan dananya mungkin kita serahkan ke sekolah berapa. Kita hanya mengajukan perlu adanya lapangan bulu tangkis atau bola kaki dan sebagainya. Dari mana uangnya? Nah itu dari sana cikal bakal berpikir. Kalau kita coba kita perusahaan, coba kita mengumpulkan komite karena ada proposal yang dibuat oleh pengawas tentang peningkatan sarana dan prasarana. Atau mungkin sarpras KBM, misalnya belum ada medianya nggak ada, labnya nggak ada dan sebagainya. Ternyata ketika kita ajukan proposal, ternyata kepala sekolah bisa merespon. Selama ini nggak terpikir dia, ternyata ada program yang dapat dibuat. Ternyata diajukan ke luar atau stakeholder mendapatkan respon yang cukup bagus dari masyarakat. Itu, jadi lagi-lagi pengawas kita berusaha menjual program dan ide yang cemerlang buat peningkatan madrasah. Nah, masalah nanti konsekuensi anggaran dan sebagainya itu ada orang lain yang memikirkan, yaitu kepala madrasah, komite dan lain sebagainya. Melanjutkan ya. Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak melanjutkan kembali dari tantangan ini pemantauan implementasi standar proses Pak. Pak siapa nih? Pak Asmar. Pak Asmar, oh ya. Ya. Nanti Mas Asmar yang saya ingin pertanyakan nih Pak, misalnya kita ini kan melaksanakan pemantauan. Pemantauan terhadap misalnya katakan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini tentu kita harus melihat keadaan di kelas. Apakah boleh ini Pak, misalnya kita melakukan pemantauan tanpa diketahui oleh guru yang bersangkutan, kita melaksanakan pemantauan. Misalnya kita lewat misalnya kita rekam. Nah, situasi sekarang ini kan tidak mungkin Pak ini kita melaksanakan pemantauan seperti itu karena situasi dan kondisi. Nah, apakah boleh Pak ini misalnya ada solusinya kira-kira mau melaksanakan pemantauan dalam situasi Covid sekarang ini? Bagaimana prosesnya ini Pak sehingga bisa berjalan pemantauan secara virtual ini? Apakah bisa dengan cara Zoom atau bagaimana Pak ini? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Tadi udah kita singgung Pak, kita sekarang kata normal aja Pak. Jadi kita singgung bahwa mediumnya itu atau perkatnya itu adalah simulasi Pak. Karena mengapa simulasi? Lagi-lagi Bapak masih sebagai guru, tapi tugasnya adalah sebagai pengawas.
dua hal ini kan yang berbeda. Maka supaya itu bisa connect, nggak bisa kalau umpamanya Bapak harus memantau guru sementara Bapak belum jadi pengawas. Tapi yang diutamakannya adalah mungkin proses memantau secara kontekstual. Jadi jalan tengahnya simulasi aja Pak. Simulasi, karena kan kalau ngajar Bapak kita bisa ngajar. Kira-kira kalau kita mengajar itu, lalu kita berperan sebagai pengawas, apa yang kita lakukan sebagai pengawas dari apa yang diajarkan oleh guru. Nah, karena kita udah biasa jadi guru, maka kita tahu konten kegiatan guru itu apa, tinggal nanti dari melaksanakan kegiatan itu, nah yang kemudian kita memantau kegiatan itu. Nah, yang dipantau adalah pelaksanaannya. Jadi tidak mesti harus datang ke langsung memantau ke kelas. Karena kalau COVID ini kan memang kita sekarang laporannya kita tataran normal dulu. Ya, insya Allah mungkin tahun depan sudah normal lagi kan. Ini hanya kegiatan antar waktu Pak yang PJJ ini di sekolah ini. Ya, tapi nanti mungkin tidak akan kita bahas ya mendalam. Jadi laporan Bapak itu nanti pantau itu setelah kondisi normal di kelas. Tapi lagi-lagi kalau tidak memungkinkan, ya tidak usah mencari-cari sekolah mana yang buka sehingga saya pantau. Cukup bersimulasi. Nah, simulasi ini agak berat sebenarnya. Kita membutuhkan pemikiran, artinya mendesain suatu pikiran sehingga yang biasa-biasa, lalu kita desain pikirannya dibaca orang menjadi luar biasa. Ya, sebenarnya kita nggak kemana-mana. Kita nggak memantau di lapangan, tapi kita bisa berikan laporan bagaimana laporan pemantauan tentang guru mengajar. Karena kita sebagai guru kita paham kontennya, itu tinggal kita sajikan dalam bentuk tulisan dan laporan. Nah, toh nanti tidak akan jauh berbeda ketika kita pengawas nanti seperti itu nanti akan melakukan pemantauan. Seandainya berbeda dan salah, hal yang wajar namanya kita proses pembelajaran. Itu Pak ya. Jadi tidak usah kita terlalu direpotkan bahwa kita harus langsung kondisi yang reguler. Itu mungkin Pak Asmar ya. Ya, makasih Pak. Tadi Muhammad Amin Pak, Jambi. Siapa? Muhammad Amin Jambi. Ya, silakan. Amin Jambi. Ya, Pak Muhammad ya, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak narasumber, ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita pantau Pak. Ya. Kebetulan di madrasah kami sudah memulai pembelajaran mulai hari Senin tadi tatap muka dengan konsep 50% yang kita laksanakan karena sudah Zulhijjah. Hanya saja polanya berubah. Yang semula jam tatap muka itu 40 menit per jam, itu kita rubah menjadi 20 menit. Nah, ini apakah bisa kita jadikan laporan dalam pemantauan? Artinya dalam kondisi katanya 20 menit begitu Pak? Iya, bisa. Itu aja Pak. Bisa aja Pak. Tapi kita terlepas dari waktu mereka lakukan. Yang kita pantau bukan waktunya, tapi kegiatan-kegiatan tahapan-tahapannya. Tahapannya aja ya Pak. Tahapannya aja. Kalau memang memungkinkan, silakan. Tapi jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Seandainya nanti pemantauan harus komunikasi dengan gurunya. Kalau saya memantau, tapi bukan mensupresi, kenapa? Hanya untuk membuat laporan. Jadi harus dibunyikan supaya mereka tidak berpikir mengapa saya dipantau dan buat apa? Apakah berdampak lain terhadap macam-macam kan begitu. Jadi harus dipastikan posisi kita itu hanya sebagai latihan dan sebagainya supaya mereka nggak beban. Jadi Bapak Ibu bisa ngajar nggak usah direkayasa seadanya. Saya juga akan menulis seadanya. Jadi tulisan saya itu tidak akan mengaruh kepada apapun, sebagai hanya latihan saja sebagai pengawas. Justru kalau umpamanya alami bahwa pengajar, nah itu yang laporan yang kita harapkan. Rasanya begitu. Kita mencoba untuk mengirim mereka supaya tidak beban secara psikologi, Pak. Tapi bagi teman-teman yang belum punya madrasah atau sekolah yang bisa dipantau, lagi-lagi kita menggunakan metode atau sistem simulasi. Ya. Itu mungkin ya. Itu ya Pak Amin ya. Sambung dikit Pak. Berkaitan dengan simulasi dan lain sebagainya. Saya tidak simulasi. Artinya begini. Kemarin juga ketika saya melakukan kegiatan BIMLAT RPP,
Saya pertama melihat kelemahan di RPP ketika kan saya kepala madrasah ini sudah melakukan supervisi. Ternyata ketika saya melatihkan RPP, mereka sudah betul kata Bapak punya kuota dan prosen. Ternyata ketika saya menyinggung sedikit tentang penentuan jam pelajaran, mereka bingung dapatnya dari mana. Saya lenceng sedikit bagaimana memunculkan menghitung kuota dan prosen. Nah, itu baru saya temukan kemarin ketika bulat. Akhirnya di sela waktu saya ambil kesempatan untuk melatihkan itu. Nah, kaitannya sekarang tinggal pada pembelajaran. Artinya pembelajaran yang normal 40 menit harus ke 20 menit, mereka perlu penyesuaian. Saya khawatirnya nanti laporannya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak direkayasa karena hal baru bagi mereka kan. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi abaikan waktunya Pak. Yang kita ambil itu adalah konten saja. Kontennya kita ambil, tapi tolong ke pendekatan guru-gurunya sekalipun Bapak Kepala Sekolah, tetap gurunya harus diinformasikan bahwa ini tidak berhubungan dengan apa-apa. Ini tolong saya bahwa Pemantauan. tugas saya ini. Nah, jadi mereka akan saya bantu. Jadi jangan sampai dia merasa bagian dari sistem pemantauan yang sebenarnya. Nah, ini kita latih. Ya, makasih Pak Amin ya. Selamat kalau udah masuk kelas ya. Mungkin ada yang lain? Bu Puji Pak, Puji. Puji ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya ke Pak tentang ini Pak, setelah hasil pengawasan dan pembinaan dijadikan acuan untuk penyusunan program, dan itu harus diinformasikan kepada instansi terkait. Itu maksudnya seperti apa? Kemudian yang kedua adalah itu konten di mana? Tuh ada tulisannya? Ada Pak. Jadi di materi ya Pak ya. Oh iya. Jadi yang dimaksud harus diinformasikan kepada instansi terkait itu seperti apa? Karena kan misalnya kita udah mengadakan pengawasan, kemudian pembinaan, kemudian dilanjutkan dengan pemantauan. Terus bagaimana gitu Pak? Apa yang harus dilakukan? Kemudian kalau misalnya sudah mencermati RPM, RPA atau RPM, kan melaksanakan pemantauan ya Pak ya. Terus membuat SK itu bagaimana Pak? Maksudnya seperti apa? Karena yang tadi Bapak jelasin, yang Bapak jelaskan itu sebagai langkah-langkah pemantauan seperti itu. Yang saya belum paham adalah seperti yang tadi Pak, apa yang harus kita lakukan, kemudian diinformasikannya ke siapa, instansi terkaitnya itu siapa gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Kalau tahap awal kita terkait itu kan atasan kita. Kalau pengawas madrasah itu pendidikan kewenang ya. Jadi kalau kayak itu proses, jadi terkadang pemantauan kan kita kan program kita telah ke atasan. Jadi pemantauan kan harus kita satu rencana pengawas. Jadi kalau tahap awal kita berikan kepada atasan juga kepada madrasah binaan bahwa kita akan memantau. Ya terkait itu bukan instansi di luar bidang kita. Kalau umpamanya ibu ada 20 madrasah binaan, maka dalam bulan ini akan memantau 5 madrasah. Maka diberitahukan kepada madrasah itu. Maka akan ada pemantauan ini. Kalau belum mereka siapkan nggak apa-apa, jangan sampai kita menjebak mereka. Yang akan saya tahu adalah proses. Jadi tapi jangan diadakan, beritahu supaya mereka itu ya. Jadi sebenarnya kan pemantauan dulu sebenarnya baru bisa membina. Kalau kita membina itu kan kita nanti kebutuhannya nggak tahu, kebutuhan madrasah itu nggak tahu. Nah kita bantu kebutuhannya apa dengan memantau itu. Seperti dari Asia tadi. Dia mengatakan bahwa ternyata guru itu kan udah punya kuota proses atau promes, tapi ternyata dia nggak paham esensinya. Nah hasil pantauan itulah nanti kita buat rekomendasi
oh sepertinya perlu ada peningkatan peningkatan kompetisi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, khususnya misalnya aspek misalnya penyusunan prota, promes dan sebagainya. Nah, setelah pemantauan didapatkan datanya, lalu kita buat program untuk bimbingan latihan, baru kita tawarkan kepada yang terkait, yaitu madrasah itu. Jadi kayak dari satu sama lain itu ya tidak bisa terlepas ya. Itu ya. Kalau dari pembelajaran mungkin pembinaan itu baru pemantauan. Kalau memang sebenarnya kan pemantauan itu pembinaan atau pelatihan. Oh, gitu. Ya, jadi yang terkait itu ya orang-orang instansi yang mana yang akan menggunakan hasil pemantauan atau sasaran mana yang kita sasar. Itu diberitahukan supaya nanti mereka juga tidak terjebak. Sehingga mereka siap dalam kondisi yang seadanya. Pak, tanya Pak, Ibu Suti Pak. Oh ya. Dari Jambi Pak. Ya, silakan mana Bu Suti kabarnya. Nah, terima kasih Pak waktunya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, jadi kegiatan pengawasan itu sebenarnya kalau yang saya tangkap nih Pak, seharusnya itu kegiatan pemantauan dulu, baru pembinaan, baru kita ngadakan bimlat gitu ya Pak ya? Ya, bisa. Nah, jadi pemantauan dulu, pembinaan dulu, baru bimlat, bukan pembinaan dulu, bimlat, pemantauan ya. Bukan ya Pak ya? Sebenarnya bimlat itu kan singkatannya pembinaan dan pelatihan. Pembinaan dan pelatihan, ya bisa. Kalau memang misalnya dibina pembinaan seperti rutinitas cukup, ya cukup nggak usah bimlat. Ya. Nah, baik Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, ini Pak di dalam standar proses ini di dalam bagian perencanaan itu kan ada prota, proses, RPP, materi, media dan instrumen penilaian. Ya. Nah, di situ ada disebutkan instrumen penilaian. Lalu di dalam penilaian ada juga penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Nah, kemudian nanti kita ada juga namanya pemantauan standar penilaian. Jadi kok kayaknya nih banyak penilaiannya begitu loh Pak. Ini sebenarnya seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Iya, ini pembuatan. Jadi kalau mereka sudah membuat instrumen penilaian, nanti ketika nanti Ibu memantau untuk standar penilaian, yang itu juga dinilai. Karena satu lain itu nggak bisa terpisah. Yang namanya penilaian itu sebenarnya ada kalau yang di RPP itu ini penilaian proses. Kalau yang di luar RPP itu penilaian hasil belajar. Mungkin perlu kita cermati, ada dua penilaian yang perlu kita cermati. Jadi memang beberapa teman guru terkadang masih agak terkecoh. Jadi penilaian di RPP ada juga penilaian yang setelah kita mengajar namanya penilaian hasil belajar. Ketika Bapak Ibu nanti mencermati standar penilaian, maka memang cenderung kepada penilaian hasil belajar, di mana biasanya ciri-cirinya adalah adanya kisi-kisi, bahkan seluruh kisi-kisi itu mengacu kepada indikator atau pencapaian kompetensi, indikator soal, baru kisi-kisi, baru soal, kunci jawaban. Itu kalau yang umpamanya yang kuantitatif, yang kuali, yaitu dalam bentuk umpamanya rubrik dan sebagainya. Itu namanya penilaian hasil belajar. Tapi di RPP juga ada penilaian proses pembelajaran. Nah, idealnya ketika kita berbicara standar penilaian, maka itu juga yang kita lihat. Standarnya itu jangan hanya melihat hasil belajar, tapi standar penilaian di RPP itu dilihat juga. Jangan sampai guru itu tidak memahami apa esensi dan keberadaan penilaian di RPP. Ketika ada juga di sana dipantau juga. Jadi satu komponen itu kita lihat posisinya, bisa kita beberapa kali kita pantau, nggak masalah. Itu ya, jadi itu ya. Jadi untuk penilaian di RPP itu sebenarnya murni buat gurunya. Kalau penilaian hasil belajar murni buat siswanya. Nah, di mana bedanya? Bedanya adalah ketika penilaian Bapak selama pembelajaran sebelum penutup, ya,
tujuannya untuk perbaiki sekian menit ditutup pembelajaran, lalu dengan pemetaan HD itu sebenarnya untuk membuat soal harian atau soal ulangan semester itu dari pemetaan HD itu supaya apa? Supaya antara yang diajarkan oleh guru dengan yang dinilai oleh guru terhadap siswa yang sama itu tidak ada perbedaan. Jadilah nanti produk nilai anak itu udah pinter tapi ketika diuji ternyata dia nilainya rendah. Mungkin saja kita membahas A tapi kita membuat jawaban soal yang B. Nah, karena nggak connect itu namanya penilaian standar penilaian. Itu ya. Jadi itu ya penilaian dimaksud dengan yang instrumen itu ada yang standar penilaian proses di perencanaan pelajaran. Hingga RPP itu tolong jangan terlalu banyak soal. Saya pernah menemukan ada RPP soal sampai 10 pilihan ganda lagi. Sehingga RPP nanti akhirnya tercampur dengan bank soal. Jadi dalam konsep evaluasi, kalau Bapak Ibu mengajarkan hanya 3 indikator, maka cukup 3 instrumen penilaian proses yang ditujukan kepada siswa untuk mengukur apakah saya sudah sesuai enggak dengan regulasi dengan perencanaan. Bagaimana apakah sesuai enggak hasil penguasaan indikator yang siswa alami selama saya mengajar. Ketika ada 40 orang pemikir tanya, ada 3 indikator kita jelaskan, ternyata hanya 10 orang yang paham, berarti hanya 20% siswa itu memahami apa yang kita ajarkan. Nah itu berarti kita refleksi diri. Oh ternyata saya gagal mengajar hari ini. Nah, untuk berikutnya saya akan mengerjakan atau melaksanakan kegiatan yang harus dengan kemarin karena ternyata siswa banyak nggak paham. Nah itu penilaian proses. Dan itu jangan diekspos kemana-mana. Cukup buat guru yang bersangkutan untuk perbaikan diri. Nggak usah juga ekspos ke siswanya. Jangan sampai nanti ketika belajar kita tanya anaknya pemilih jawab, anak yang dimarahin. Padahal masih proses pembelajaran. Itu sangat tidak diharuskan, jadi tidak wajar dalam seperti itu. Itu mungkin Bu masalah pemantauan standar penilaian. Ibu dan Bapak itu mungkin ini udah jam 3.18 menit. Gimana? Pak Yasri, mohon maaf boleh bertanya. Oh ya. Ya saya saya Bu Enda dari DKI Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari penjelasan Bapak, insya Allah sebetulnya kalau secara teknis sudah mencoba untuk memahami, tetapi jujur saya masih bingung untuk memasukkan, mengaitkan dengan apa yang LK tadi ya, yang di LK tadi yang tentang LK-nya ya tadi standar isi proses dan penilaian. Kalau misalnya mohon izin seandainya memang ada contoh gitu Pak, kalau misalnya ada contoh ada LK atau pengisian LK mungkin bisa di-share apa gimana gitu, karena jujur saya masih dari tadi mencoba untuk mengaitkan, tetapi kok di situ kan ada kegiatan ya, ada kegiatan misalnya standar proses itu kan sebetulnya kan ada beberapa kegiatan, misalnya di standar proses itu kan ada beberapa kegiatan atau beberapa aspek. Nah, kemudian di LK-nya itu apakah dimasukkan semua atau salah satu aspeknya atau bagaimana tuh Pak? Saya belum paham, mohon maaf Pak, apa saya belum connect atau gimana? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Endahnya mau gimana? Kalau masukkan semua ya kita persilakan. Intinya yang penting tidak memberatkan Ibu, tapi Ibu paham untuk idealnya kan itu harus semua. Ini kan mungkin karena tugas yang dalam waktu beberapa hari harus selesai. Saya malah khawatir sama 3 LK ini jangan teman-teman bisa nggak mengerjakan secara lengkap. Karena kan teman-teman juga masih mengajar masing-masing kan dalam waktu yang sesingguhnya.
Kebetulan juga saya di istrinya di saya lagi banyak pekerjaan, jam tidur itu silakan kalau memang yang mana yang bisa, mana yang bapak ibu yang ibu ya makanya kan. Kalau memang semuanya silakan. Yang kira-kira yang dianggap penting itu yang kita coba untuk sebagai pemantauan. Idealnya semuanya kan, kalau ibu jadi pengawas. Tapi kalau memang nanti ibu berpikir ideal semuanya terus kan nanti yang esensi mana kalau waktu yang di saya tugas saja yang boleh. Pemantauan itu kan enggak sekaligus. Ya, silakan nanti bagaimana yang bisa dilakukan dimasukkan ke dalam laporan. Ya, jadi tinggal diteli dulu, didata dulu, poin-poin dan standar itu yang dapat kita lakukan. Ya, jadi kalau bisa ideal, kalau tidak secara simulasi apa yang harus dilakukan. Itu aja mungkin Bu Endah ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Bisa nggak Pak kami diberi contoh, dikirimkan contoh Pak untuk penyusunan laporan Pak? Mohon maaf kalau ini etika narasumber itu sebenarnya terutama WI dan saya pribadi tidak boleh memberikan contoh karena khawatir contoh itu dianggap yang paling jadi kita hanya memberikan ilmunya begini caranya. Nanti kalau pakai contoh nanti bisa 3-20 kan seragam. Sementara ibu kan ini kita maksud berkreasilah teman-teman apa yang bisa dilakukan dan yakin apa yang dikerjakan teman-teman itu nggak ada yang salah ya. Jadi jangan berpikir bahwa si A-nya kok begini, saya begini, nah yang benar yang mana, itu kita tidak membicarakan benar dan salah, tapi kita buat itu hanya format itu kan hanya membantu saja ya. Sebenarnya saya tuh tidak begitu suka ngasih format, cuman kalau format nggak dikasih tambah bingung kan ya. Ternyata orang-orang luar ya, saya sering diajari di WJ itu orang luar tuh jarang memberikan format. Kalau tugas tuh juga mereka jarang memformat. Ya. Mungkin Bapak Ibu maaf kenal Pak Barul Hayat kan? Saya 3 kali kuliah sama beliau. Mereka kasih tugas itu sederhana sekali. Coba cari ini, kerjakan, silakan bagaimana saja. Ternyata yang kita berkreasi dari kita bersekian orang mahasiswa itu kan beda semua. Tapi ternyata benar semua. Jadi yang dilihat itu bukan formatnya, tapi esensinya. Bisa nggak dia melakukan suatu hasil kerjanya dengan ilmu yang dia miliki. Nah, masalah umpamanya format itu tentatif atau relatif. Jadi mohon maaf saya dari dulu jarang sekali kasih format karena khawatir itu dianggap hal yang sudah bagus. Tandanya terpaksa saya berikan format, saya pasti berkomentar. Ini contoh yang tidak boleh dicontoh. Tapi untuk sebagai inspirasi boleh. Iya Pak. Jadi silakan berkreasi aja. Berkreasi. Pak, kalau kita saling contoh, ya itu di luar konteks saya silakan aja. Ya. Tidak akan menyarankan dan tidak akan melarang. Yang penting nanti pada waktunya Bapak bisa mengupload data tugas supaya nanti tidak terekam di PJJ nanti ada. Kalau nggak terekam nanti otomatis tidaknya kosong. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Saya masih ingin berpanjang, cuman kita sudah lumayan waktunya. Kita mungkin ada keperluan dan sebagainya. Ini mungkin yang saya sampaikan, materinya sama. Kalau sama dengan ini pelajari itu, kalau nggak sama jangan kita upload berikutnya. Itu mungkin sementara yang dapat kita sampaikan. Ini juga salah. Ya. Kalau tidak ada ya mungkin sampai di sini dulu ya kita sudahi kegiatan kita pada kegiatan ini. Pertama saya akan menyudahi. Nanti kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi dan sebagainya, persilakan. Jadi terima kasih atas perhatian semua. Dan saya sekali mohon maaf karena Bapak Ibu, mohon maaf waktunya digeser. Mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang Bapak tambah bingung. Permudah sesuatu, tapi ternyata Bapak tambah sulit, itu saya mohon maaf. Tapi kalau ada yang baik, ada yang bagus, itu dari Allah dan kita hanya bisa melakukan hal seperti ini. Mudah-mudahan semua tugas, semua Bapak Ibu dapat dilaksanakan dengan bagus, dengan baik.
dan kita semuanya bisa lulus dan langsung Amin. karena teman-teman sudah mengawas untuk budaya kita semua. Kasihan teman-teman tidak ada yang menemani, ya. Setelah meningkatkan kepala sekolah nggak ada yang menemani dan meningkatkan budaya yang ya. Terima kasih atas perhatian semua. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pada sore ini. Kita sama-sama baca hamdalah. Materi. Terima kasih Pak. Iya, waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Pak, mana Mbak Ipeh? Ya, hadir. Semangat. Terima kasih Mbak Yasri. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah materi hari ini kita telah ikuti.